السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزرا من أهلي أما بعد. فيا الحاضرون رحمكم الله. Mudah-mudahan kita senantiasa sanggup menghadirkan satu harapan yang pasti bisa kita raih, kita nikmati, yaitu ampunan Allah. Setiap langkah kita merindukan ampunan Allah, baik untuk diri sendiri maupun untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita, duduk kita sebagai bukti kita sungguh-sungguh ingin bertaubat dan memperbaiki pertobatan yang sudah kita kerjakan. Karena tanpa laku taubat dalam kehidupan sehari-hari, maka segala sesuatu itu akan sangat mudah rusak, baik oleh riya, sum'ah, ingin didengar, tamimah, ingin disebut-sebut baik, dan lagi juga sombong. Dan mudah-mudahan khususnya saya yang berbicara menjadi sumber ampunan bagi saya pribadi, keluarga, seluruh keluarga besar Al-Hijrah maupun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Persoalan kita di dalam mendekat kepada Allah, di dalam kita kembali kepada Allah, bukan sekedar fokus memperbanyak atau istiqomah dalam ibadah. Karena seluruh kebaikan itu bersumber dari Allah, bukan semata-mata azam atau tekad kita. Seluruh kebaikan yang sanggup kembali kepada Allah adalah kebaikan yang berasal dari Allah, bukan semata-mata kemampuan kita pribadi. Tugas yang paling utama bagi kita, apa yang menghalangi dan yang merusak amal ibadah kita. Ini yang terpenting. Fokus kita bagaimana kita mengendalikan amal perbuatan ini dari sebuah kerusakan atau ketidakkhusyukan atau dari yang menghalangi kita untuk lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Tanpa sadar kita ini hidup piturut angan-angan. Kita mentaati hanya isi pikiran kita saja. Kita mengikuti isi pikiran kita saja. Kita membuat rencana isi pikiran saja.
semakin kuat isi pikiran itu, semakin kuat pula menghasilkan was-was dalam hati. Ini. Terkadang kita menyampaikan, saya sudah minta petunjuk Allah, saya sudah istikharah, dan saya yakin dengan keputusan saya bahwasanya ini petunjuk Allah. Bagaimana membuktikannya? Ini kan penting supaya kita hidup tidak dalam rumongso, tapi ada sebuah analisa ulang, ada sebuah koreksi serius dengan segala keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Karena kita jangan termasuk golongan orang-orang lawwamah, nafsu lawwamah, nafsu yang selalu menyesal. Orang yang menyesal itu adalah orang yang disibukkan dengan dosanya. Menyesal saja pekerjaannya. Pagi menganyam benang, menyulam benang, malam menguraikannya. Menyesal terus. Kenapa kok begitu? Karena memang sumber kebaikannya adalah al-khawatir, sesuatu yang bisikan-bisikan yang tidak memiliki pondasi yang sangat kokoh. Apa itu? Angan-angan. Itu pondasi amal perbuatan yang sangat rapuh. Kita akan mengevaluasi satu perbuatan kita, satu keputusan kita, apakah menghasilkan kewaswasan. Apakah perbuatan hasil dari keputusan itu melahirkan konflik-konflik yang berkepanjangan, melahirkan kerisauan yang panjang, menghasilkan sebuah penyesalan yang mendalam. Makanya kita harus beriman kalau segala sesuatu ini pemeliharanya itu adalah Allah. Allah untuk mengendalikan, Allah untuk menghancurkan, Allah untuk membersihkan manusia dari sifat was-was. Allah itu menunjukkan 3 sifatnya, 3 keagungannya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan bahwasannya aku adalah Tuhan manusia. Bayangkan, Allah untuk membersihkan, mengendalikan was-was, itu Allah menunjukkan sifatnya yang agung, yaitu sifat rububiyah. Sifat yang menciptakan, mengendalikan, mengatur hingga mengakhirinya. Mencukupi kadarnya hingga mengakhirinya. Ini sifat rububiyah. Makanya kalau kita ingin menghilangkan was-was, yakin kalau kita lebih merindukan keputusan Allah, perencanaan Allah, kemauan Allah dalam diri kita daripada kita sok sibuk mengikuti kemauannya sendiri. Makanya Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Dan seluruh alam semesta ini, seluruh entitas, seluruh elemen kehidupan ini tunduk kepada hukum Allah. Was-was itu berarti tidak serasinya keputusan yang diambil dengan fitrah dirinya sendiri, apalagi fitrahnya alam semesta. Paham ya? Orang yang selalu mengalami was-was, orang yang selalu mengalami gundah gulana, orang yang selalu mengalami keguncangan, artinya setiap keputusan yang diambil itu menselisihi fitrahnya, kesucian dirinya sendiri maupun kesucian alam semesta. Maka Allah menyatakan untuk menundukkan Malikin Nas, Tuhannya manusia, rajanya manusia. Raja di raja seluruh alam semesta ini. Artinya
Kita di dalam kehidupan ini hendaknya jangan berpikir sekedar kepentingan pribadi, tapi kepentingan seluruh kenyataan hidup, kepentingan agamanya Allah. Keputusan itu diambil untuk kepentingan agamanya Allah. Sekecil apapun, libatkan, pikirkan tentang alam semesta ini. Ilahin nas, yang disembah manusia. Min syarril waswasil khannas, untuk menghilangkan rasa was-was. Allah menunjukkan keagungan asma wa sifatnya, 3 sifat. Rububiyah, malikin nas, ilahin nas. Artinya apa? Manusia itu tersesat bukan karena butuh diruqyah. Manusia ini hina bukan bisikan syaitan. Manusia ini rendah bukan diinjak gendruwo. Tetapi justru setan itu, iblis itu, jin itu bersemayam dalam sifat was-was manusia. Gampangnya begini. Kalau seseorang ini marah, maka sifat syaitanianya itu muncul. Sifat syaitanianya muncul, menguasai. Berarti kan jin ini berkuasa. Begitu diem, tidur, maka gelombang otaknya rendah, gelombang emosinya rendah, gelombang was-wasnya itu rendah, maka setan itu tidak memiliki kedudukan. Artinya keberadaan syaitan itu berbanding lurus atau timbal balik dengan resonansi atau kualitas emosinya. Anak kecil marah-marah, ya? Anak kecil marah-marah, itu ada yang melampaui batas, melebihi kadarnya. Ada seseorang datang ke sini, lari-lari, anaknya masih SMP mau membunuh, ngamuk-ngamuk, kale-kale melu bandengan, ndak oleh gelok bandengan, ngamuk, kalap. Nah, berarti marahnya ini kan kalap. Berarti apa? Dia punya kesalahan yang besar kepada Allah, yaitu kemusyrikan, sehingga Allah berlepas diri. Tapi kalau anak itu tidak memiliki kesalahan yang besar kepada Allah, sak ngamuk-ngamuk arek cilik, Allah menjaga. Tidak mungkin kekuatan besar merasuki anak kecil ngamuk melampaui batas, tidak mungkin. Jadi walaupun itu energi ngamuknya, tetap Allah berikan perlindungan di dalam setiap kadarnya sehingga tidak melampaui batas. Tidak setiap anak kecil yang ngamuk, kerasukan, terus kalap, terus brutal, enggak. Destruktif, enggak. Kenapa? Karena dalam setiap kadarnya Allah tetap memberikan perlindungan. Demikian pula ketika seseorang itu tidur, otomatis turun. Artinya apa sih hadirin rahimakumullah? Persoalan terpenting itu bukan ruqyah, bukan suwuk. Malakum kaifa tahkumun. Apa sing kon lakoni ning urip iki? Ya apa? Ya apa awakmu lek ngambil keputusan? Bagaimana hidupmu? Bagaimana kamu dalam setiap mengambil keputusan? Pasti kita akan menuainya, pasti dunia sampai akhirat. Motif kita mengambil keputusan, alasan kita untuk mengambil keputusan, tujuan, instrumen, cakupan daripada kita mengambil keputusan, tujuannya apakah semata-mata untuk diri kita, lalu mengatasnamakan agama Allah? Wis menggunakan sunnah rasul, tujuannya menggolek bati, terus ngomong sunnah rasul. Wong tujuannya menggolek bati, wis dodolan atas nama sunnah. Ora usah ngomong atas nama sunnah. Sing penting badimu, penggaweanmu, tujuannya untuk menebar kemanfaatan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saiki wis wong dagangan wis urusane atas nama sunnah kabeh supaya laris, wedi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Engko les atas nama sunnah lagi, lho gak oleh ini berarti sunnah iki gak manjur lho, tapi ya to. Wis nglakoni Tibun Nabawi nglakoni ngene tetep ae lho, tapi ya to. Makanya jangan kita mau blow up sunnah atas nama kepentingan hawa nafsu. Nanti Allah murka. Lakukanlah semuanya ini. Dengan alasan Allah, dengan tujuan Allah, dengan caranya Allah. Walaupun kita tidak nyebut-nyebut, Allah yang tahu. Saya ulangi hadirin rahimakumullah. Persoalan terpenting kita adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Sementara kalau Allah ingin mengalahkan iblis dengan bala tentaranya menolong manusia, ya, itu cuma satu sifat. Qul a'udzu birabbil falaq. Falak itu artinya sesuatu proses to become, sebuah proses, ya, dari pagi menuju siang, dari siang menuju sore, dari sore menuju malam, dari malam menuju subuh, dari subuh menuju pagi. Semua proses itu al-falaq. Semua proses itu, nah, makanya Allah mengatakan, cukup mengatakan, aku kul a'udzu berlindung kepada Allah yang maha menguasai semua transisi kehidupan. Ini rahasianya begini. Dalam setiap transisi itu ada kekuasaan setan. Surup-surup ning pinggir lawang, perbatasan kota antara sungai dan lautan, pokoknya semua perbatasan itu adalah kekuasaan mereka. Itu secara sunatullah. Makanya Allah cukup memberikan satu kekuatan, qul a'udzu birabbil falaq, tapi semuanya itu kekuasaan Allah. Nah ini loh. Makanya segala sesuatu yang berproses, mau melahirkan, mau meninggal dunia, sakratul maut, atau apa lagi? Anak-anak tumbuh pancaroba dari remaja menuju dewasa, dari anak-anak menuju remaja, semuanya akan bermasalah. Makanya Allah cuma mengenalkan satu sifat, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan makhluk, seluruh kejahatan ciptaan Allah. Seluruhnya sudah. Nah, ini harus kita imani. Memang di setiap tikuan, di dalam perbatasan itu ada kekuasaan syaitan, tapi kita lebih beriman Allah penguasanya. Begitu loh maksudnya. Coba kalau orang itu mau jenjang jabatan, kan proses itu gitu, transisi gitu. Nah, banyak tuh yang nyogok, mau masuk sekolah, mau masuk kerja, semua proses itu setan menghadang, setan menggoda, setan masuk. Makanya kalau semua proses transisi itu, qul a'udzu birabbil falaq. Ya kenapa kadang-kadang saya memberi amalan qul a'udzu birabbil falaq, tapi nggak direnung, nggak diwoco ae. Tapi praktek jasmani, praktek rohani ini nggak tawakal belas nang Gusti Allah, nggak percaya lek Gusti Allah yang menguasai semua proses itu. Gagal dan berhasil itu bukti kekuasaan Allah, nggak usah dibantah, nggak usah diprotes, terima saja. Karena kita mengambil keputusan tidak pernah tahu mana yang Allah kehendaki, maka sunatullahnya ditempuh. Kalau gagal, berhasil atau ditolak, syukuri karena kita dilindungi dari sebuah proses yang salah. Betul loh? Makanya orang beriman tidak pernah susah dalam gagal. Karena dikuasai oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diputuskan, dipilihkan oleh Allah.
Apalagi kalau kita menilai dari sebuah konsep kekasih Allah, itu baqiyatullahu khairul lakum in kuntum mu'minin. Tambah, kekasih Allah itu mek karene. Dari sebuah proses yang panjang, terakhir karene itulah untuk yang dipilihkan. Kenapa? Biasanya lelonone awal sampai mentok itu nafsu. Lek wis nyerah baru tawakal Gusti Allah. Lek sik duwe dhuwit, sik duwe rogo, duwe tenaga, duwe kenalan, duwe sembarangan, dilakoni kabeh sak kuat-kuate. Begitu mentok, blek pasrah ning Gusti Allah. Baqiyatullahu khairul lakum in kuntum. Lek kon iman kudu seneng. Sebab doyamu mau gak ditolak oleh Allah, doyamu ditolak oleh Allah, doyane Gusti Allah diwujudkan. Nah, waktu Allah memberikan kun fayakun, doyane Gusti Allah dilebokne ning wilayah uripmu, keputusan itu menjadi cahaya di surga. Dengarkan kalimat ini. Kita sudah dipilih menjadi ahli surga. Ojo dibantah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adalah sebuah tonggak kemuliaan keagungan di surga. Bahkan melebihi kebaikan apapun di muka bumi ini. Lah makna pragmatisnya, makna prakteknya ngejok nelongso. Lek gak oleh apa-apa sing kepingini sing dikarepne. Lah wae dhewe ora piye karene tok. Ya tampa niku swarga iku la haula wala quwata illa billah. Namine doyo, namanya energi kekuatan itu mesti njaluke titik yang terbaik. Lek wis entek kabeh karepe pun Gusti Allah lak ngoten to. Lek wis karepe Gusti Allah iki manjing mlebu, berarti awake dhewe iku dipilih, dijaga, ditunggu dengan sifat rububiyane Allah. Iki keagungan dan kemuliaan. Lek gak ngaji awake dhewe gawetun lho, saestu gawetun. Setiap keputusan Allah kita protes, getun awake dhewe. Kok ngene sih, kok ngene sih, kok ngene sih lho. La haula wala quwwata illa billah. Ini terkait rahasia qul a'udzu birabbin nas, salian qul a'udzu birabbil falaq dalam sebuah proses-proses psikologis di dalam kehidupan ini. Nggak diwaca tok ae gak diimani, gak dipraktekno ya gak mandi. Terus masuk gendruwo siji diwacana 1000 ya gak mandi. Lek gendruwo 1000 diwacana siji kita beriman ya entek. Ini supaya kita tahu apa itu zikrullah. Al-Quran itu kalam, mendahului keadaan fisik kita. Makanya kalau dibaca itu harus nembus keimanan kabeh. Leh maca al-falaq, wis nyerah, ora usah dimati-mati ora apa-apa. Kita harus pasrah bener pada Allah. Hadirin rahimakumullah. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Nah, iya. Bahwasanya akhir dari sebuah peristiwa hidup itu jauh lebih penting, lebih mulia, lebih berharga, lebih baik, lebih kekal daripada permulaan. Dalam bahasa praktek kejiwaan nih, awal itu kan karepe menungso kabeh to. Saya wis mentok iku, lah awake dhewe beriman ku karepe Gusti Allah. Itu yang lebih baik. Makanya kalau menuduh yang akhir ini buruk, ya kita dapat buruk kamu. Kalau kamu menghina keputusanku, katanya Allah, ya kamu akan lebih hina lagi. Wong Gusti Allah pedine. Paham nggih? Wis sekolah favorit A, B, C, D, E, F, G, H. Wis warang tok. Lihat itu sekolah paling murah. Paling welek. Iku dinyek kok ngene anakku sekolah ning kaya ngene. Lho itu kan padha karo nyek Gusti Allah, keputusan Gusti Allah.
Kekasih-kekasih Allah iku lek mondokne ngawula nanggone guru. Kekayaannya yang melimpah itu untuk sedekah, bukan untuk gurunya. Bukan untuk sekolahane, bukan untuk pondoke. Berarti apa? Dia beriman kepada Allah, bukan pasrah nanggone institusi. Ini penting supaya nggak berulang-ulang kehidupan kita di dalam kerugian yang besar. Toh kita nolongso kenyataan nggak berubah toh? Nggak berubah, maka wajib kita memuliakan keputusan Allah yang ada di akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa. Berarti kalau kita detik ini adalah sebuah akhir dari proses kehidupan kita, entah namanya miskin, sakit, apa saja yang kita rasakan hari ini adalah sebuah akhir dari sebuah perjalanan, maka imani itu yang terbaik. Nah, ini kan ada. Dalam ngaji kemarin itu Allah kamil, mukamil. Kita yakini ini sempurna yang akan menyempurnakan perjumpaan kita dengan Allah. Paham? Hari ini kita nilai dengan sesempurna mungkin karena penilaian kita dengan kesempurnaan akan menyempurnakan perjumpaan kita dengan Allah. Kamil, mukamil. Kita memberikan husnudzan, maka Allah menyempurnakan karena kita menuju yang maha sempurna. Nggak wong cerdas itu langsung dipikir akhirnya. Sekolah bodoh mulai kelas 1 sampai kelas 5 ora apa-apa, sementing kelas 6 masuk ke ketepaan nilai yang terbaik kan itu berarti kekuasaan Allah. Kok ketepaannya pas kelas 6 pas ujian. Nggak sing mulai cilik sampai tua kan itu tak. Bukan ketepaan, inilah Allah memberi kemuliaan di akhirnya. Makanya bagi yang punya anak-anak kecil atau yang bakalan nanti punya anak, nggak usah, anak itu muliakan di akhirnya. Jangan dilelahkan, jangan dipeletel, jangan di ekrek-ekrek ketika kecil sehingga tua kehilangan energi. Terus kali linglung itu, nggak punya semangat hidup. Kenapa? Karena sudah dipeletel, karena sudah dipresur, ditekan. Pola pikir kita itu walal akhiratu khairu laka minal ula. Makanya jadi orang tua itu yang perlu dikendalikan itu bukan anak, tapi emosi kita. Mendidik anak itu bukan dengan angan-angan kecerdasan intelijensi kita, tapi dengan mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada anak-anak kita. Lalu arahkan dengan izin Allah. Alladzi qaddara fahada. Ada kadar-kadar yang Allah tunjukkan kepada orang tua, kepada anaknya, dan diberikan petunjuk. Makanya ini nggak dipahami oleh siapapun. Siapapun nggak akan paham. Termasuk anaknya yang dididik nggak akan paham. Orang tua yang diberi kepahaman oleh Allah. Paham itu kenapa sih? Lah awak dhewe sinau tambah bodoh berarti awak dhewe dibuka no wilayah paham. Sebab oleh menungso iki hafalannya banyak, dia semakin tidak paham. Kenapa? Karena dipenuhi dengan hafalan, dia hanya membaca dengan hafalan kehidupan ini, bukan dengan kadar seseorang. Paham? Kalau kehidupan ini dibaca dengan hafalan kita selalu mengatakan kehidupan ini jelek. Nggak ada yang cocok. Makanya ulama itu senangannya nyalakan orang aja. Kenapa? Karena dia hidup dengan hafalannya. Dia memandang kehidupan dengan instrumen memorinya. Kalau sudah bodoh, kita melihat apa adanya kenyataan hidup itu. Begitu sinau ditunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, glempol, blosor, nyosor, sudah rendah banget, sujudnya bener. Kalau sudah sujudnya bener, kita melihat segala sesuatu ini adalah potensi yang mulia dari sisi Allah. Kita bisa melihat itu apa adanya, bukan kita memandang ilmu kita dipakai memandang orang, nggak bisa. Karena rahasia Allah di dalam dada manusia ini luar biasa. Nggak mungkin bisa diungkap dengan hafalan, nonsen. Nggak bisa sesuatu itu diterawang dengan ilmu hafalan, nggak mungkin. Kalau kita ini sudah
ngaku bodoh ning Gusti Allah, la haula wala quwata illa billah, maka kita berharapnya kepada Allah, bukan bergantung kepada ilmu. Ini. Ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim iku wis bener. Karena dia tidak mengandalkan ilmunya, tapi dia mengandalkan kebergantungannya kepada Allah. Karena kedhaifannya, karena bacaan la hauqolanya sudah hak. Lek kemelinting gawe ilmune ora iso maca hauqolah. Ora iso wis. Berarti apa? Dia durung tahu nyawang nurullah. Ndak tahu wusul, ndak tahu sak kelumit kecipratan nurullah. Namanya wusul, hilang. Karena itu hadirin rahimakumullah. Ayo, sempurnakan kita menilai kemuliaan Allah dengan laku kenyataan hidup hari ini. Kita muliakan Allah. Apapun keberadaan kita. Apapun keberadaan keluarga kita. Kenapa? Karena itu yang akan mengantarkan kita kepada sebuah kesempurnaan. Hari ini adalah awal, detik ini juga akhir. Satu titik detik itu adalah awal dan akhir terjadi. Awal kita memperbaiki definisi kita memperbaiki persepsi kita memperbaiki kehidupan ini dengan pengakuan dan tobat. Akhir, mudah-mudahan persepsi ini menjadikan kita berangkai dengan keakhiran hidup kita. Gitu. Misalkan kita gini, ya Allah, alhamdulillah aku iso husnudon, aku iso pasrah, aku iso ridho, aku bahagia, aku tentrem. Mugi-mugi tentreme manah kula ridho marang Gusti Allah niki ngenteraken dateng syahadah. Loh, kan akhir to syahadah itu. Nah, itu yang ngantarkan kita nanti benar-benar syahid. Awal yo akhir, akhir yo awal. Makanya berkali-kali saya mengatakan wal awal wal akhir wal zahiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah wis kuwabe urusan Gusti Allah wis. Kon sing pedhot. Kon sing sregep maca Al-Falaq An-Nas, rahasiane pun dibongkar. Sing temenanan iman ini Gusti Allah, cok mau ngucap tapi gak iman ning Gusti Allah, gak iman nang ayate Gusti Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul qali hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.